saya jurusan biologi ya. Saya jurusan biologi, terus kalau IPA teman saya kedokteran, saya juga tidak sanggup kedokteran. Pertama uangnya juga kan. Selanjutnya saya tidak berpikir sekolah apa yang paling mudah. Saya berpikir bahasa. Bahasa begitu ya. Saya tidak mengerti bahasa itu rumit sekali. Tapi saya berpikir dari semua jurusan IPA itu hanya bahasa yang paling santai dulunya. Di A3 ya. A1 fisika, A2 biologi, A3 budaya, bahasa. Akhirnya saya memilih bahasa, ikut dulu namanya ujian apa ya? Dulu itu Spenmaru gitu ya. Pokoknya dulu itu ada namanya ujian nasional. Ternyata saya masuk di Universitas Banjarmasin. Dalam hati saya, untung saya masuk, kalau tidak saya tidak sekolah begitu kan. Masih ada saja jiwa sekolah itu ya. Nah, kesulitannya pada saat itu jalan Palangkaraya Banjarmasin itu belum jadi. Jembatan tidak ada. Ya, yang ada hanya penyeberangan, selanjutnya penyeberangan sungai ya, karena Banjarmasin Kalimantan Tengah itu tidak dilewati laut, dia hanya sungai saja, tidak seperti NTT pulau-pulau ya. Jadi kami itu kalau ada jembatan baru lancar. Itu jalan juga baru dibangun, batu-batu, pokoknya tanahnya hancur ruwet begitu ya. Dan saya memilih naik sepeda motor daripada naik speedboat. Kalau naik speedboat 5 jam sampai Banjarmasin ya. Tapi saya ngeri sedap di gelombang sungai itu berbeda dengan lautan Bapak dan Ibu. Kalau sungai itu jatuh buaya. Kalau lautan kan tidak ada daratan, paling mengapung begitu. Jadi akhirnya saya berpikir sudahlah, saya mau naik motor saja. Saya minta dengan orang tua saya, boleh tidak belikan saya motor? Terus orang tua saya mengatakan, kalau kami belikan motor, apakah kamu akan lulus dari S1 itu? Terus saya tidak sanggup berjanji karena gaya saya juga tidak terlalu mau sekolah ya. Saya katakan saya tidak bisa berjanji, tapi saya usahakan lulus. Orang tua saya mengatakan baik, kami akan belikan motor. Akhirnya saya dibelikan sepeda motor. Waktu itu namanya Suzuki Crystal ya. Kalau Bapak dan Ibu yang sudah mulai menua seperti saya pasti ingat itu. Suzuki Crystal itu manualnya seperti kita menggunakan ini ya, Matic-nya Honda Beat begitu ya. Jadi dia kecil mungil. Pertama kali ayah saya yang menyetir mengajarkan saya, dan itu 8 jam Bapak dan Ibu naik motor itu, turun karena sungai, nyebrang, setelah itu membawa dan dibecek-becek itu batu-batu besar. Ayah saya bilang, yakin bawa motor? Saya katakan yakin. Diajarkan ayah saya sampai Banjarmasin ya. Selanjutnya saya dicarikan kos, sudah selesai, saya masuk kos itu yakin. Ayah pulang, oke, yakin saya katakan. Selanjutnya tidur, besoknya saya rindu rumah loh. Rindu rumah, padahal saya tidak mau ingat rumah. Rindu rumah, wah saya jangan sampai kalah nih, begitu kan? Karena setengah mati itu jalannya. Tapi semakin hari rindu saya semakin mendalam ya. Apalagi ketika uang saya menipis ya. Telepon tidak ada kan, dulu tidak ada telepon begitu kan, rumah aja. Dan itu repot telepon rumah itu, saya harus ke Telkom dulu, ke box telepon ya, telepon interlokal ya, bayarnya mahal ya. Terus saya itu merasa saya harus pulang ya. Selanjutnya minggunya ya, setelah kuliah selesai itu semester pertama itu saya pergi pulang. Terus saya habiskan 12 jam. Kalau sama ayah saya 8 karena dia laki-laki kan. Itu 12 jam pertama kali saya menghafal jalan. Setelah itu penderitaan saya adalah jalan itu berbatu-batu. Tetapi saya berdoa dengan Tuhan. Tuhan, saya berjanji saya akan hadapi ini, saya akan sabar dan saya belajar dari sini. Itu Bapak dan Ibu, sebelum jalan jadi 3 tahun saya melewati 8 jam perjalanan bolak-balik untuk mengambil uang saja supaya banyak uang saya itu ya. Begitu. Jadi belajar sabarnya dari situ. Makanya kalau orang membuat saya panas hati, saya tidak panas. Ternyata Tuhan itu mengajarkan saya hal yang luar biasa ya. Jadi sabar itu dapatnya di jalan. Saya dulu kalau tidak sekolah jauh dari orang tua, bicara itu teriak-teriak. Bicara itu tidak mendengar orang, ya teriak saja. Tapi setelah saya jauh itu di perjalanan kan sunyi ya. Saya itu menyetir berkendaraan sepeda motor sendirian
tanpa ada orang kiri kanan, sendiri saja. Setelah itu saya disambungin parang panjang begitu ya, di bawah motor dengan besi begitu. Saya cuma berdoa saja, kalau sampai digigit binatang ya, ketemu ini, ketemu ular atau apa, perampok atau apa, pasti saya harus bunuh mereka lebih dahulu sebelum saya mati. Itu saya itu berperang terus pikirannya ya. Tapi sampai saja itu. Jadi sampai akhirnya ya, itu jadi pekerjaan rutin. Dan jalan jadi. Betapa bahagianya saya dari 8 jam jadi 4 jam. Ya, dan kalau setelah saya hafal jadi 2,5 jam saya ngebut aja begitu. Melayang itu motor ya. Jadi saya itu menghayal menjadi seorang pembalap itu di situ. Ekspresi saya di hutan itu ya. Ekspresi saya membunuh orang itu, menebang pohon itu, jaga cita-cita saya mati semua. Wah, itu ya. Jadi pada saat menghadapi manusia tidak ada lagi cita-cita itu. Habis sudah. Semuanya habis. Nakal saya, bandel saya itu habis semua. Karena yang saya hadapi lebih parah dari itu, Bapak dan Ibu. Ya, saya menghadapi ular yang tidak jalan ya, ular yang paling besar sekalipun saya berdoa kapan ular ini lewat ya. Sepeda motor saya weng, saya balik weng, begitu nggak jalan juga, diam saja. Bagaimana ini caranya ya? Terus akhirnya saya ingat pesan ayah saya, kalau ular itu dihadapi ada tekniknya, buntutnya diganggu begitu ya. Itu saya cari buntutnya panjang sekali ya. Saya sampai sekarang tuh menyesal-nyesal kalau untung ularnya gitu ya. Nah, saya utak-atik itu sehingga dia berikan jalan, terus saya berdoa. Saya itu bicara dengan pohon, dengan apa, semua saya bicara. Yang paling sulit itu kalau saya mau kencing di jalan. Ya, di mana saya harus mampir hutan semua, itu hutan lebat Bapak dan Ibu. Ya, Palangkaraya dengan Banjarmasin itu tidak gampang. Mungkin seperti daerah Sumba yang masih hutan menuju ke Sumba mana ya naik motor. Tapi lebih seram lagi kalau kami tidak ada perampok ya, binatang buas. Kalau perampok masih mikir dulu dia kan ada hartanya nggak, begitu kan? Kalau binatang buas kok nggak ada mikir, begitu kan mati ya. Nah, jadi dari situ saya belajar ya, banyak hal yang saya pelajari bahwa memang menempuh cita-cita tidak gampang. Ya, saya S1 lulus, tapi saya katakan saya tidak akan menjadi guru, dan itu saya buktikan. Tetapi saya harus belajar menjadi guru pada saat diperlukan. Ya, waktu itu saya belum jadi PNS. Ibu saya bilang, kalau kamu mau jadi PNS, maka kamu harus berikan sukarelawan. Sukarelawan menjadi guru tanpa dibayar. Di mana mah? Sekolah Katolik. Mereka tidak punya guru, gurunya melahirkan. Jadi perlu guru bahasa Indonesia. Itu satu malam menundukkan ego saya. Akhirnya saya mau jadi guru. Saya jadi guru. Dan hebatnya 3 tahun saya bertahan. 1 tahun itu tiba-tiba ada penerimaan PNS untuk di kantor bahasa Kalimantan Tengah. Ya, pada saat itu saya tidak pernah dapat gaji. Yang menggaji saya hanya ayah ibu saya. Saya senang sekali gajinya lebih besar. Ya, nah, jadi saya rajin ya karena ada gaji dari orang tua saya ya, subsidinya. Apa yang terjadi Bapak dan Ibu? 3 tahun saya bertahan, keluar dari sekolah itu anak-anak menangis. Karena apa? Saya menjadi guru yang paling menarik di muka bumi ini. Saya kan tidak suka melihat orang tidak menarik. Guru yang tidak menarik saya tinggal tidur. Saya tidak mau satu orang pun tidur karena saya. Ya, jadi pada saat saya jadi guru bahasa Indonesia, yang pertama kali saya perhatikan itu hasil dari kuliah saya itu, gunanya saya kuliah itu ya. Saya melihat siswa saya nakal semua, anak fisika, orang Katolik, anak kaya semua, anak Chinese ya, yang kaya raya, banyak uangnya, yang tidak hormat dengan gurunya, itu benar Bapak dan Ibu. Akhirnya saya diam saja. Kalian tidak tahu saya lebih nakal dari Anda. Saya duduk selamat pagi, mereka tidak ucapkan pagi Bu sambil tertawakan saya entah apa ya. Saya diam saja. Baik, hari ini pelajaran kita adalah sastra ya, mengenal sastra. Tapi tetap tidak. Terima kasih, tolong perhatikan saya ya. Tolong perhatikan saya semua. Tidak mau ya. Dalam hati saya oke, 1, 2, tidak mau. Saya ambil kursi, saya lempar di tengah ruang. Langsung saya mengatakan sesuatu yang mereka tidak menyangka. Pergi kamu. Wah, kaget mereka semua ya. Terus saya berdiri di tengah-tengah ruangan, saya naik meja ya. Saya katakan terserah kepala sekolah mengeluarkan saya. Saya drama saya.
Saya katakan, saya tidak suka Anda begini. Terus mereka ada yang menangis, saya katakan, turun saya, baiklah teman-teman, itu adalah bagian dari drama. Dan nyawa mereka belum kumpul tuh, ada yang bergetar begini kan. Saya bilang, lebih sadis dari itu lagi ada. Misalnya adegan pembunuhan, adegan pemukulan, adegan seperti seorang anak dihajar oleh ayahnya. Ada yang mau jadi sukarelawan? Saya jadi ibu tiri, ya. Anda jadi anak, ya. Atau Anda jadi siapa? Mari sini, ya. Tidak ada yang berani maju. Kalau begitu silakan berdiri semua, ya. Silakan tim A, tim B, ya. Kalau saya katakan do re mi fa sol la si do, sekarang di sana do 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 do, terus diganti nanti la 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 li li li, di sana lo lo lo, mulailah kita bermain. Saya tidak tahu ini program apa begitu ya. Kacau sekali. Tapi saya ingin membuat mereka percaya bahwa saya adalah teman mereka. Itu sulit sekali. Ya, menaklukkan mereka, melebihi menaklukkan menjadi pawang binatang ya, binatang buas. Itu sulit sekali. Dan akhirnya selama 1 jam yang melelahkan itu, saya sampai berkeringat habis, berguling-gulingan itu ada, ya. Mereka juga ikut bergulingan, mereka bermain sandiwara, membaca puisi, apapun mereka lakukan, dan akhirnya 1 jam di depannya belajar bahasa Indonesia tentang kaidah. Nah, itu tidak terasa. Setelah belajar tentang kaidah, lagi kami buat syair ya, syair pantun ya, itu saya campur semua. Saya dalam hati saya, ini apa ya sebenarnya ya. Nah, tetap saja saya maju. Nah, besoknya itu terkenal sudah. Ya, itu PNS baru burungnya, wih luar biasa, kami mau mati semua. Menunggulah kelas IPS supaya saya masuk. Saya masuk, selamat pagi. Itu mereka bilang, selamat pagi Bu. Ya, ada kemajuan. Ada kemajuan. Baik Bu. Saya sudah dikatakan pembunuh berdarah dingin. Saya tahu aja tuh mereka. Nah, jadi saya katakan, baik, wah di sini anak baik semua ya. Saya bilang, kalau di fisika, dia bilang, Anda baik kan? Baik Bu, katanya. Oh, itu ada bajunya tidak rapi, kenapa? Buka saja kalau tidak rapi. Nggak bisa Bu, baju dalam. Oh ya, kalau begitu kancing bajunya ya. Kenapa tidak dikancing? Oh, mulailah saya ya, dalam hati saya permainkan saja sekalian. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Bermain peran itu tidak hanya pada saat bermain drama. Di pekerjaan Anda pun Anda bisa bermain peran, termasuk tujuan Anda apa? Jadilah orang yang menarik. Yes. Betul. Dengarkan orang lain. Jangan kita cuma bicara saja, belum tentu energi kita habis orang mendengar. Betul. Perhatikan, petakan, cepat itu, tak begitu ya. Harus cepat. Jadilah menarik. Kenapa? Kalau sudah maju ke depan, apalagi di komunitas nih, kalau tidak menarik, tidak akan ada banyak berkumpul ya orang di dalam situ. Pemarah, penyinggungan, baperan, harus lucu orang komunitas itu ya. Memang harus menarik, harus berenergi, harus kreativitas begitu, penuh kreativitas dan ingin membangun itu, ya. Kalau misalnya kita tidak menarik, ya habis sudah kita. Belum tentu, jangan sombong. Pada saat kita menjadi sesuatu berdiri depan, jangan pernah kita berkata, saya ini sudah lebih hebat dari orang lebih tinggi. Jangan. Tapi kita bawa orang masuk bahwa saya tidak punya apa-apa, maka mari kita belajar. Itu orang akan membuktikan sendiri ya. Kenapa? Karena kalau kita ingin berhasil menyentuh hati orang, maka sentuhlah matanya terlebih dahulu, penglihatannya terlebih dahulu. Jadi tampillah semenarik mungkin, baik dari gaya kita, cara kita bicara ya. Saya dulu pada saat saya di komunitas dengan menjadi guru itu beda penampilan saya. Pada saat menjadi guru saya pakai jas. Makanya kalau jadi kepala saya usahakan pakai batik saja ya, karena saya menghormati Anda. Tapi pada saat saya di komunitas robek semua tuh baju saya dari ujung kaki sampai atas itu, ya. Itu kita juga harus bisa membedakan pada saat tampil, paling tidak menarik dilihat, dicenangi oleh anak-anak itu. Wow, guruku cantik sekali, aneh sekali. Paling tidak ada kata-kata yang membuat dia, wow, yang laki-laki ganteng manis, itu diidolakan luar biasa loh. Yang laki-laki perhatikan penampilan, senyumnya, kumisnya jangan sampai berantakan senyumnya. Ya, rapi, menarik itu. Karena apa? Selain kita berhadapan dengan anak-anak, kita berhadapan dengan mitra kerja kita, orang Pemda,
mungkin gubernur, ya, mungkin camat, mungkin apa. Kita harus membuat mereka percaya dari penampilan kita itu. Iya. Itu penting itu teman-teman. Jangan Anda datang cembetut muka Anda, setelah itu sembarangan baju, orang kan bilang ini komunitas jadi apa ya nanti. Makanya satu-satunya yang menentang bahwa sastrawan itu semau gue adalah saya. Kenapa? Bagi saya sastrawan rapi pun jadi sastrawan. Kenapa tidak? Badan wangi, ya, muka tidak berantakan. Tahu nggak muka tidak berantakan tuh kita antara kita mengajar dengan persoalan hidup tuh gabung di situ loh. Ya, pada saat Anda di komunitas Anda memikirkan utang Anda banyak, lalu berkelahi dengan istri atau berkelahi dengan suami, Anda harus mengajarkan orang, harus menarik, wajah Anda gak karu-karuan. Benar, ya, benar. Yang terjadi Anda tidak menarik sama sekali. Aura kita itu dirasa orang, Bapak dan Ibu. Kalau bicara tentang aura, Bapak dan Ibu berdiri di depan itu pada saat berantakan, itu aura pembunuhan. Benar, orang akan menantang berkelahi. Itu. Jadi kalau orang mau percaya kita ini apapun bisa, tidak usah kita sajikan banyak bicara. Kita langsung sajikan di perbuatan yang menarik, yang sekiranya menyentuh hati orang. Apalagi hati anak-anak susah disentuh loh. Ya, persoalan Sumba seperti tadi, 2 tahun sudah cinta-cintaan, itu memerlukan hal kajian yang luar biasa agar orang percaya berapa persen anak-anak itu selamat, berapa persen yang sudah tahu cinta, berapa persen yang sudah hancur. Itu sudah terlihat di dalam sebuah penelitian kecil, studi kasus, supaya ketika data itu ada dan pemerintah percaya bahwa ada kerusakan lingkungan, ya, manusia, anak-anak di situ segera diperbaiki oleh pemangku kepentingan, ya kan? Berarti Anda juga harus jadi peneliti. Nah itu yang jadi sarjana, yang apa, keluarkan kemampuannya, ya, cari itu seperti itu penting. Karena kalau kami yang bicara, apalagi orang luar, Mas Judi saya, bisa mati kami dilempar orang. Ini memburuk-burukin Sumba saja, ya kan? Makanya buat sebuah penelitian studi kasus kecil. Penting itu, supaya pemerintah tahu bahwa komunitas itu sangat penting berada di pulau ini. Kenapa? Karena tidak semua persoalan yang ada, yang harus diurusi pemerintah, bisa diurusi pemerintah. Jadi kuat itu komunitas, ya. Makanya kenapa kami adakan pemberdayaan agar kualitas komunitas itu bisa naik paling tidak berapa persen gitu. Tidak semua hal bisa kan kita lakukan. Kita coba berkumpul di sini saja, Anda menikmatinya itu luar biasa loh. Sumba Tengah, Sumba Timur, ya, bergabung. Terserah mau bertengkar atau apa, ya. Tapi nyatanya kolaborasi sudah mulai masuk. Saya kasih waktu 2 hari saja pasti jadi itu, ya, jadi itu. Dan itu akan menarik. Tapi nanti kalau misalnya suatu saat harus tampil di kabupaten, ya, saya bisa katakan dengan bupati, itu Pak, saya bisa tampilkan nggak para komunitas? Misalnya mereka siap tampil, itu Anda harus siap loh. Karena Anda artis kan, tampilkan. Itu saya akan bicara nanti. Komunitas di Waingapu dengan komunitas di Sumba Tengah itu hebat loh Pak, mereka percaya diri. Bahkan kemarin penampilan berantakan pun mereka percaya diri. Itu tidak gampang membuat tema drama. Yang pertama, ya, drama tadi tidak gampang. Hebat sekali kakak yang nih menjadi provokator yang saya tonjok tadi, ya. Hebat berdua ini, luar biasa kan? Ya kan? Kayak ular. Tokohnya jadi itu praktek baik yang harus ditiru. Kalau mengajar drama memang begitu, ya. Terus kakak yang menjadi jatuh cinta anak-anak juga hebat. Rasa cintanya kita rasakan, Cici. Mereka pegangan, Cici, kan? Ya, kita juga merasanya malu sendiri. Nah, kalau penontonnya malu, jadi, ya, tidak apa-apa. Artinya penghayatannya masuk. Tapi kalau penonton malah merasa Anda aneh, tidak masuk. Dari sekian ini yang malu lihatnya siapa? Berapa orang? Saya agak malu melihatnya. Ada tidak? Malu tidak? Malu. Maksudnya tuh malu tuh adegannya merasuk, mereka pegangan gitu, nyanyi begitu, itu merasuk. Ya, kalau Anda sampai tidak merasuk, berarti itu gagal penampilan mereka, ya. Nah, terus yang kita rasakan menjadi guru, jangan, luar biasa gurunya. Kalau saya gurunya seperti ini, lari saya dari kelas. Tidak akan pernah jadi murid. Saya jadi murid yang baik, ya. Nah, terus yang terakhir jadi kepala sekolah, ya tadi. Iya. Oh, itu sudah senior banget itu, ya.
luar biasa. Makanya saya bingung kenapa kakak ini pakai batik ya. Kepala sekolah. Jadi dia bukan dari komunitas lagi tadi. Saya pikir, wah ada polisi kesini, polisi intel, begitu ya. Luar biasa kakak bermain perannya. Tepuk tangan dong untuk mereka. Ya, jadi itu hal yang baik. Apalagi wah kakak yang cemburu tadi mana? Ada yang itu mukanya memang cemburu banget. Hebat. Wih, nggak usah latihan, wajahnya sudah mencerminkan. Ya, dia sangat karakter banget. Dikasih karakter antagonis langsung masuk. Luar biasa ya, antagonis, protagonis, tokoh pembantu. Itu keren semua ya. Kalau kami ada tuh di kantor itu. Itu namanya Hesti tuh. Itu tokoh antagonis, dia pukul lagu aja seperti tentara ya. Makanya kata pegawai saya, jangan bikin kesalahan dengan ibu, 7 turunan dibicarakan, begitu ya. Pokoknya saya tidak akan menyuruh Hesti lagi kecuali latihan keras ya untuk jadi dirijen. Ya, Hesti ya. Sekian sekali dia jadi dirijen, saya tidak menyangka hidup saya hancur gara-gara Hesti ya. Saya pencipta lagunya, dia yang menghancurkannya. Nanti sekali-sekali Anda lihat ketika Hesti yang pimpin lagu. Itu luar biasa. Terus kelompok mana yang bikin drama tadi, kelompok 4 apa? Yang bikin bahasa berbeda itu. Babel. Itu kan ide kreatif kan? Iya. Itu bahasa yang ada di sini saja kan? Nah, di lain-lain tempat. Dan yang membahasa ini sampai terbingung-bingung kan? Dia mengatakan secara tersurat, tanpa bahasa Indonesia Anda tidak akan bisa berkomunikasi. Betul. Itu ya Indonesia. dapat sudah. Itu wah, luar biasa itu. Terus selanjutnya yang menyanyi, woi di situ menyanyi Bhinneka Tunggal Ika temanya ya. Seperti kondisi Indonesia saat ini tuh tidak selesai. Saya bingung yang mengetok musiknya. Mereka musikalisasi itu dan sangat musikal memang. Ya irama air yang bergelombang tapi ada angin topannya begitu. Itu. Padahal kakak Angel ya. Kakak Angel itu suaranya bagus banget ya. Waktu kemarin saya dengar dia karaoke itu sampai mau pingsan-pingsan saya dengar. Benar, saking terhiburnya bagus sekali suaramu. Kemarin kan ada nyanyi. Ada sedikit kamu nyanyi. Oh, di sana Waingapu kemarin kan ada ikut kan yang komunitas ada lah. Dia pokoknya saya tahu dia pandai bernyanyi ya, dari wajahnya saya sudah begitu. Keren sekali, orang kelihatan ya kalau sudah wajah penyanyi, pemain drama, pembaca puisi, terus pembohong tuh kelihatan ya semua ya. Jadi terus ini lagi grup-grup nyanyi daerah tadi ya, itu kegagalannya cuma satu. Kata Mas Danes, ibu tadi lagu rohani ya. Itu gagal tuh sudah. Karena kan tadi sudah dikatakan lagu ini adalah rindu kampung halaman, ya kan? Setelah itu Mas Danes, saya tidak tahu apa melamun dia atau dia tanya dengan saya, Bu saya ini mau kasih komentar tapi saya takut kenapa itu lagu rohani ya tadi. Artinya pada saat dia menyanyi meskipun belum hafal harusnya memang terasa rindu banget pakai banget ya. Seperti kita nyanyi di sana tempat lahir beta, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Itu terasa tadi, Bu itu lagu rohani ya Bu. Saya kecewa, maksudnya penampilannya kurang membuat rindu. Padahal sudah bagus suaranya. Tepuk tangan dong untuk mereka.
apalagi ada promotornya tadi kan yang membuat ini lagu ini dari kelas 4 ya Pak ya. Boleh. Yang pantas pas terakhirnya tidak kompak, Bapak saya yang tahu tadi. Yang lainnya kaget, sudah selesai. Saya bilang sudah selesai belum? Kata ibu, sudah Bu. Ternyata masih ada lagi. Kadang terakhirnya maksudnya di situ ya. Gitu ya. Lagunya ya. Jadi itu luar biasa. Ini saya komentari supaya berkesan ulangnya ya. Nah, jadi itu luar biasa, terima kasih ya. Nanti lain kali kalau menyanyi lagu tentang rindu kampung halaman, maka lakukanlah kerinduan itu seolah-olah memang kita jauh dari kampung halaman. Itu yang harus dilakukan agar orang, jangan kita yang menangis tapi orang yang menangis. Jangan kita yang rindu tapi orang yang merindukan. Itulah cara berseni itu, menggerakkan hati orang, bukan hati kita. Wah, kalau sampai hati kita gerak, penonton terbingung. Wih, gila sudah mereka nih. Kita menangis berang-rang, salah sudah, kematian sudah itu ya. Nah, betul tidak? Ya. Nah, terus grup yang pertama mana? Tadi grup 1. Nah, grup 1 ini juga saya tidak tahu mau kemana sampai menanam padi. Satu orang terus mau berjongkok begitu, saya hindarkan encok itu nanti ya. Harusnya langsung diselingi tarian saja di karang Bu. Misalnya begini ya. Misalnya saya tidak tahu menanam padi Sumba apa memang begini terus ya. Iya begitu. Tahu ada model baru kan berdiri. Itu namanya ya. Kenapa? Enggak, karena apa? Karena yang nanam kan cewek semua tuh, wanita semua, anggap belum menikah semua, mencari jodoh, gitu kan? Jadi di sawah itu mungkin ada jodoh laki-laki dari sawah mana, begitu kan? Karena kalau menampilkan itu sepanjang, kalau sehektar bagaimana Bu? Yang pemain encok semua. Nanti demikianlah penampilan kami begini semua. Betul tidak? Karena apa? Karena tidak semua saya lihat tadi yang pernah menanam padi. Betul? Yang ibu baju merah saja sudah sering menanam. Karena gayanya dia tidak jongkok loh, bagus sekali gayanya. Deng 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 deng. Dia tidak bungkuk loh. Kalau yang lain begini. Bayangkan Anda, 2 langkah saja saya tidak bisa berdiri nih. Asal jongkok apalagi. Tapi ibu itu dia jongkoknya begini. Nah, ada taktiknya. Dari caranya sudah salah semua begitu ya. Jadi seni itu dari kebenaran. Perhatikan dulu konsepnya. Kalau salah habis semua pemainnya. Ya, kalau sisa satu saja bahaya. Bagaimana kalau encok uratnya nggak bisa jalan? Nggak bisa jalan lagi mau bagaimana ini? Akhirnya diangkat kan lucu gitu ya. Nah, jadi itu luar biasa. Terus kelompok yang kata Mas Ganes itu lagi ngapain ya? Tetapi kelompok nyanyi ya. Bhinneka Tunggal Ika. Ada lagi yang mana lagi ya? Saya tadi saking menyerapinya ya. Saya itu penampilannya saya serapi. Makanya, oh ini Bapak Ibu malu. Oh ini begitu. Kalau saya jadi jurinya kurang semua penilaiannya. Maksudnya saya yang kurang begitu, kurang puas gitu ya. Nah, jadi betapa hebatnya ya malam ini. Terima kasih untuk hatinya ya, untuk segala harapannya. Mudah-mudahan kantor bahasa bisa memberikan yang terbaik, pelayanan terbaik untuk Anda semua ya. Bisa mendengarkan Anda semua dan bisa bekerja sama dan mengkerjasamai Anda begitu. Jadi saling bersinergi. Tetaplah erat dengan kami ya. Lakukan fasilitasi permintaan dengan wajar ya, tanpa catatan. Nah, misalnya minta dengan Mas Judi, bisa nggak kami misalnya ada acara untuk ini, untuk kegiatan seni sastra, kami akan begini-begini, atau Mas Judi bisa nggak Sumba nanti kegiatannya ini. Jadi saling bekerja sama semua begitu ya. Jadi mudah-mudahan kedepannya kita semakin baik ya, karena memang saya minta maaf tidak bisa membersamai Anda setiap harinya karena saya dikejar-kejar PR juga. Selanjutnya 2 hari ini saya dapat pasien banyak sekali ya.
dan saya membawa pulang tenun banyak juga. Karena orang tidak bisa membayar saya, katanya kepala dinas dibayar dengan uang, mereka malu. Akhirnya saya dikasih tenun ya, begitu. Jadi saya juga berusaha, Anda juga berusaha ya. Ternyata hidup itu tidak bisa berhenti untuk melakukan yang terbaik sesuai dengan karunia yang kita punya. Ternyata penyakit orang Sumba banyak sekali ya. Jadi itu tidak bisa saya berkata-kata lagi ya. Saya ini kecapean, energi saya habis ya. Bahkan staf saya bilang, ibu memang masih kuat. Sebenarnya tidak kuat sih, tapi ketika orang minta tolong, kenapa tidak ditolong, begitu ya. Jadi saya berikan yang terbaik ya, karena sesungguhnya hidup itu melayani Tuhan. Setuju? Ya. Jadi jangan sia-siakan senyum Anda, jangan sia-siakan hati Anda untuk hal yang membuat Anda jatuh semangat Anda. Semangatlah terus, karena semangat itulah yang akan dinilai dan akan dilihat oleh Tuhan bahwa kita memenuhi semua kriteria surga itu. Wah, ya kan? Surga itu ada, duniawi juga ada. Wah, itu lagu baru itu ya. Saya tadi, aku terjatuh. Itu tadi judulnya itu ya. Judulnya apa tadi? Nah, itu saya jadi ingat puisi dari sanggar teman saya ya. Pada saat dia membuat puisi dari lagu debu ya, apa? Butiran debu tuh. Jadi saya menyanyi, mereka yang jatuh-jatuhnya begitu ya. Contoh begini, aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Tuh jatuh siswa ya, saya kaget, ini penampilan apa? Aku terhempas dalam lautan luka dalam. Wah, mereka berguling-guling begitu ya. Saya tanya, ini apa sih? Dramatisasi puisi, Bu. Oh, ciptaan baru nih. Iya, Bu. Jadi menyanyi terus begitu, ada musikalisasi, ada dramatisasi. Jadi ternyata seni itu terserah Anda saja, begitu ya. Tinggal ruangnya ada atau tidak. Saya cuma terkaget-kaget saja pada saat menyanyi, aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Yang tadinya kita terluka sedih, nggak jadi jatuh bang begitu ya. Jadi lucu begitu loh. Orang tertawa. Nah itu, teman-teman. Jadi terima kasih banyak ya. Mungkin saya terlalu banyak bercerita. Saya ingin memberikan semangat saya, energi saya untuk semua staf saya, untuk Anda juga. Dimanapun kita berada, kita pasti bermanfaat untuk orang lain. Amen. Ya. Dan itu membuat bersemangat. Terima kasih Ibu Ida telah hadir di sini bersama teman-teman, membawa teman-teman semua, karena saya tahu Bu Ida ini sebenarnya cocok dari jadi narsum. Jadi dia tidak cocok jadi peserta, tapi terima kasih karena mau jadi peserta ya. Juga kakak siapa yang sudah jadi kepala sekolah itu? Kak yang laki-laki ya. Ya, itu kakak ini sudah luar biasa keliling daerah ya. Jadi Indonesia itu sudah menerjemahkan beberapa puluhan kamus begitu. Jadi itu juga bisa